Salam jas merah. Kita pastinya sudah nggak asing dong dengan kata Orde Baru. Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan setelah Orde Lama. Jadi yang memberi nama Orde Lama itu adalah pemerintahan Orde Baru. Padahal Bung Karno tidak suka dengan nama itu, dia lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Pada video ini kita akan mempelajari tentang stabilisasi politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah masa Soeharto. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu tahun 1971. Sesuai yang diatur pada SI MPR 1967, pemilu diadakan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu 1955, pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya memilih salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan apakah kamu tahu bahwa Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu? Pada tahun selanjutnya juga selalu memenangkan pada tahun 1977, 1982, 1987, dan seterusnya sampai 1997. Kedua adalah penyederhanaan partai politik. Pada penyederhanaan partai politik dibagi menjadi dua partai dan satu golongan karya. Yang poin pertama, Partai Pembangunan Nasional, gabungan dari NU, PERTI, Parmusi, dan PSII. Poin kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari PNI, Partai Murba, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. Dan poin terakhir adalah golongan karya. Yang ketiga adalah dui fungsi ABRI. Pada dui fungsi ABRI, peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan kekuatan sosial politik diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai faksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Dan yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari anggota PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan Singapura menjadi merdeka pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional.
Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu poin 1, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Poin 2, mengirim kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Poin 3, berperan dalam KTT non-blok. Poin 4, berperan dalam OGI. Kehidupan politik sudah kita bahas. Lalu, bagaimana kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru? Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus pembangunan utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ada 3 hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan stabil. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi pada awal tahun 1966, yaitu kurang lebih sebesar 650% dalam setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Poin pertama, Repelita 1. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik dari 3 sampai 5,7%. Sedangkan tingkat inflasi menurun hingga menjadi 47,8%. Poin kedua, Repelita 2. Menitik beratkan faktor sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, Repelita 3, meningkatkan pada trilogi pembangunan dengan meningkatkan pada asas pemerataan, yaitu yang pertama, pemerataan kebutuhan pokok rakyat. Kedua, pemerataan pendidikan. Ketiga, pemerataan pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, pemerataan memperoleh keadilan. Poin keempat, Repelita 4, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Pada poin kelima, yaitu Repelita 5, ini memiliki isi yang sama dengan Repelita 4, namun menambahkan pada meningkatkan produksi pertanian dan menyerap tenaga kerja. Dan Repelita yang terakhir, Repelita 6, dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional menuju cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha, antara lain: A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan tani ada guna yang memperoleh hasil yang lebih optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari poin A, pemilihan bibit varietas unggul, poin B, pemupukan yang cukup, poin C, pemberantasan hama secara intensif, poin D, teknik penanaman yang baik. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan tani untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. C. Diversifikasi, atau keanekaragaman hasil tani. D. Rehabilitasi, atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.
Sekarang kita sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Meskipun kita tidak mengalaminya, setidaknya kita sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan tadi yang disebutkan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Terima kasih dari kelompok kami. Salam Jas Merah.